Lulusan teknik, khususnya teknik kimia, memang punya fokus yang biasanya selalu sama, yaitu kerja jadi proses engineering. Di mana itu? Ya di pabrik kimia dong. Kenapa gitu? Ya namanya juga prospek kerja teknik kimia ya kan. Emangnya cuma bisa jadi itu aja? Ya enggak dong, banyak banget prospeknya. Mulai dari kerja di lab, bagian maintenance, bagian riset dan pengembangan, industri tambang bisa, industri farmasi, pangan, oleh kimia juga bisa, masih banyak lagi lah. Tapi entah kenapa prospek kerja ini jarang banget bisa dilakuin sama lulusan teknik kimia. Ya benar, bikin bisnis sendiri. Lulusan teknik kimia itu harusnya sangat bisa berbisnis, walaupun salah satu penelitian bilang bahwa hanya 14,8% mahasiswa teknik kimia yang mau berbisnis setelah kuliah. Ini memang agak aneh ya, padahal memang disiplin ilmunya sebagian besarnya punya tujuan untuk merancang proses-proses manufaktur, dari skala rumahan, skala laboratorium, skala power plant atau mini pabrik, sampai skala yang paling besarnya membuat rancangan pabrik sendiri. Bagaimana bisa seorang dengan disiplin ilmu merancang kayak gitu, menjalankan bisnis sampai punya bisnis sendiri? Mari kita bahas. Teknik kimia secara garis besar adalah bagaimana merancang suatu bahan baku menjadi produk dengan proses fisika atau proses kimia, bisa direaksiin, bisa dikurangi bentuknya atau dipotong, bisa dikeringkan dengan air, bisa dimurnikan sehingga dapat pemurnian yang 100% kalau bisa. Nah, secara tidak sadar, teknik kimia itu mengajari satu hal, yaitu operasional manufaktur. Berarti, dari segi operasional, bagaimana produk itu dibuat, itu adalah ranahnya teknik kimia. Mungkin anak jurusan bisnis atau manajemen bisa kasih tahu lebih lah. Kalau di dalam bisnis, hal kayak gini tuh belum cukup, tapi ini cukup untuk belajar bisnis lebih dalam kan. Oh iya, semua lulusan teknik, khususnya teknik kimia, juga dilengkapi dengan ilmu ekonomi dasar loh. Namanya mata kuliah ekonomi teknik. Mata kuliah yang horor ini biasanya punya 2-3 SKS di seluruh kurikulum ilmu teknik kimia. Neraca keuangan, perhitungan capex dan opex, time value of money, present value, future value, bahkan sampai selection of alternatives pun dipelajari. Mungkin anak ekonomi juga tahu tentang ini. Tapi ya jangan salah juga, anak teknik juga tahu dong. Terus kalau nggak tahu mau buat produk apa, mau buat bisnis apa, gimana dong? Ya kan bisa aja berinovasi. Masih banyak produk kimia atau produk yang lain yang bisa diciptakan dengan modal ilmu teknik kimia ini kan. Saya kasih contoh yang sederhana. Sebuah keluarga punya ayah, ibu, dan anak lulusan teknik kimia. Si ayah kerjanya jadi tukang kayu. Setiap hari ada banyak produk yang bisa diolah dari kayu hasil karya si ayah ini. Dan setiap hari ada 1 kilogram serbuk kayu yang dihasilkan sebagai limbah dari hasil kerjaan si ayah. Si anak mikir, daripada serbuk kayu ini nggak dipakai gitu aja, bahkan ada yang serbuk kayunya dijual murah, mending diolah jadi produk yang sederhana. Akhirnya si anak lulusan teknik kimia langsung ke tukang las untuk merancang alat pembuat pelet kayu. Untuk dibuat jadi pelet kayu, di mana sekilo sehari, serbuk kayu tersebut akan diolah menjadi pelet kayu, di mana setiap hari menghasilkan 25 pelet kayu. Disinilah ilmu teknik kimia dari si anak ini keluar. Si anak bisa merancang mesin pres kayu yang punya efisiensi yang terbaik, bisa pakai perpindahan panas atau termodinamika untuk membuat mesinnya jadi lebih panas, di mana akan menambah nilai dari pelet kayu tersebut. Si anak juga bisa membuatnya jadi lebih banyak produk yang dihasilkan, tapi dengan harga yang lebih murah. Si anak akhirnya membuat produk pelet kayu itu ke orang-orang dan menjualnya. Dengan perancangan bisnisnya juga, pada akhirnya selama sebulan, modal alat pelet kayu yang dibayarkan dari tukang las tersebut akhirnya terbayar. Tetapi bisnis itu terus berjalan sampai seterusnya, menghasilkan unit bisnis tambahan dari keluarga ini, yang selama ini hidup dari penghasilan si ayah. Memang ini contoh yang kurang cukup sih, masa produknya cuma pelet kayu? Ya memang, masih banyak produk yang berguna bisa dibuat dari ilmu teknik kimia, dan tentunya produk yang jauh lebih mahal. Itu memang contoh yang jelek, tapi harusnya jadi contoh yang cukup untuk dipelajari dan dianalisis. Kalian sebenarnya bisa bikin produk yang banyak banget, bisa parfum, bisa lilin. Mau produk yang zaman sekarang banget, produk pomade, pengharum ruangan, liquid dari vape, atau kalian mau bikin produk mentol dari rokok, banyak banget kan produknya. Intinya dengan pengalaman, ilmu bisnis, ilmu ekonomi, dan ilmu teknik kimia, bisnis jadi hal yang cukup untuk dijalani. Coba deh kalian semua komen, bisnis apa yang bisa dibuat dari hal sekitar kalian aja. Dan pertanyaan tadi bisa jadi penutup untuk video ini.